Perkenalkan, nama saya Liska Alisa dari CGP Angkatan 10 Kota Palembang. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri 240. Ya, perkenalkan, nama saya Sundari SPD NPD, saya Kepala Sekolah SD 240 Palembang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu ya. Selamat pagi Bu, apa kabarnya Pagi. hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu Rizka? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ya. Seperti janji saya kemarin Bu ya, saya akan melakukan wawancara pada Ibu terkait dilema etika dan rujukan moral. Baik Ibu Rizka, insya Allah saya siap untuk diwawancarai dan mudah-mudahan ada yang bisa saya bantu untuk Ibu Rizka. Selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Sebagai seorang pemimpin di suatu instansi atau sekolah, untuk mengatasi dilema etika atau rujukan moral, ya mudah saja Bu. Kalau dilema etika itu adalah sesuatu atau yang kedua-duanya benar. Sementara rujukan moral itu satu benar dan satu salah menurut hukum. Tetapi sebagai seorang pemimpin kita harus bijak untuk melihat permasalahan yang terjadi di lingkungan tempat saya pimpin. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengatasi masalah-masalah di sekolah yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral, secara khusus kalau saya pertama-tama saya identifikasi dulu masalahnya apa, saya cari masalahnya apa sebelum saya mengambil keputusan. Setelah saya tahu di mana sumber masalah di sekolah yang saya pimpin, nanti baru saya mengambil keputusan. Agar keputusan yang saya ambil tidak merugikan. Langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah awal yang saya ambil untuk menyelesaikan masalah dilema etika ataupun rujukan moral, ya saya panggil kedua belah pihak yang bermasalah atau yang bertikai. Setelah saya panggil, saya tanya, ya bertanyanya bukan berarti kita harus menyudutkan salah satu pihak, tetapi bertanyanya kita untuk mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah keduanya, agar kedua-duanya sama-sama menerima, sama-sama ikhlas dan tidak ada saling dendam antara satu dengan lain. Bagaimanapun kita ini kan dalam satu keluarga besar SD 240. Saya harapkan dengan demikian tidak ada lagi masalah-masalah yang terjadi secara intern di dalam. Karena apa? Bila terjadi permasalahan di dalam suatu instansi, karena akan mempengaruhi, terutama kalau di sekolah akan mempengaruhi baik secara emosional, itu juga sangat berpengaruh terhadap pribadi. Kenapa? Kita dalam suatu ruangan tiba-tiba kita bermasalah dengan seseorang, akhirnya kita gimana ya, mau masuk nggak enak gitu kan. Jadi saya harapkan itu tidak terjadi di dalam sekolah yang saya pimpin. Maka keduanya harus saya pertemukan agar masalah itu selesai dengan baik, dengan cara kekeluargaan gitu ya. Nah, hal-hal apa sajakah yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini kalau yang saya lakukan dalam menghadapi dilema etika di dalam sekolah, yang pasti untuk menyelesaikan suatu masalah dimanapun, saya kira itu yang penting adalah komunikasi, dialog antara kedua pihak.
bukan saja kedua pihak, tetapi semua yang terlibat di dalam sekolah itu. Yang pertama kita rapatkan, hal itu mencakup semuanya. Sebelum kita pertama kita lakukan dialog kedua belah pihak yang bermasalah. Selanjutnya kita komunikasikan, kita cari jalan keluar, kita cari solusinya, sehingga mereka sama-sama. Biasanya kalau antara dua orang yang bertikai biasanya itu ingin mencari pembenaran. Oh saya benar, dia yang salah, kan begitu. Biasanya manusia itu sifat egonya selalu ada, tidak mau disalahkan. Nah kita cari solusinya agar kedua-duanya sama-sama, oh berarti saya ini bukannya salah, berarti saya ini hilang karena saya tidak bisa mempertahankan apa yang jadi saya kira bagus, baik, ternyata tidak demikian untuk orang lain. Kenapa? Kadang-kadang sesuatu yang masalah itu muncul dari unsur ketidaksengajaan, dari sikap kita, dari cara kita berbicara. Kadang-kadang kita tidak sadar telah menyinggung orang lain. Kenapa? Itulah namanya kita hidup bermasyarakat, hidup bersosialisasi, dan di luar diri kita banyak orang lain. Karena orang lain itu karakternya berbeda dengan kita. Selanjutnya baru kita rapatkan secara bersama-sama agar ngerapat bersama-sama tidak menyinggung dengan yang kedua belah pihak yang bertikai tadi, tapi secara umum agar mereka tahu kalau ada timbul masalah, jangan diam, jangan saling dendam, akhirnya masalah itu tidak selesai, tapi harus dibicarakan, kita cari solusi bersama-sama, ya gitu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah di tempat, ataukah Ibu punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah atau bentuk atau prosedur apa yang ingin Ibu jalankan? Kalau saya prinsipnya begini, saya tidak mau mengendam masalah. Apapun itu, baik masalah orang lain atau masalah diri saya sendiri. Karena bagi saya menyimpan masalah itu tidak ada gunanya dan hanya akan menimbulkan masalah baru. Karena apa? Oh ini ada masalah, besok saja diselesaikan. Akan menimbulkan spekulasi, pikiran-pikiran yang negatif. Apalagi masalah seseorang itu terdengar oleh orang lain yang belum tahu, oh ini benar atau salah. Nanti berpikir dengan pikiran sendiri, nyambung lagi ke orang lain, akhirnya kan masalah itu membesar. Maka kalau ada masalah saya tidak terjadwal. Hari ini ada masalah, hari itu pun kita selesaikan, kita cari solusinya. Apa sih yang menyebabkan mereka ini bertikai? Apa yang menyebabkan mereka bermasalah? Jadi saya tidak mau menunda-nunda apapun itu, langsung diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak berlarut-larut dan tidak melibatkan pihak lain. Oke. Adakah seseorang dan faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau orang lain yang terlibat, kalau kita di dalam instansi suatu sekolah itu pasti ada. Yang pertama pasti itu wakil-wakil kepala sekolah kita ajak berbicara. Yang kedua dewan guru, terus pihak-pihak lain misalnya TU, semua, mulai dari semua yang terlibat yang di dalam sekolah, pemangku kepentingan di sekolah. Terus misalnya kita teman-teman sejawatnya, terus kita kalau misalnya kita tidak bisa menyelesaikan, masih tidak puas, kita selesaikan di sekolah, misalnya setelah musyawarah, setelah diadakan rapat, sudah semua pihak sudah kita kerahkan yang ada di sekolah, tapi masih tidak selesai atau tidak puas, ya kita panggil pengawas. Nah, kita minta solusi dari pengawas kita. Bahkan kalau misalnya perlu kita ambil dari komite sekolah. Kalau memang mereka masih tidak puas, kan? Jadi maksud saya begini, mungkin ada pihak-pihak yang terlibat tuh begini. Oh ibu Pak sekolah kan lebih pro dengan si A. Wajar saja kalau saya masih misalnya saya ini merasa tidak adil, kepala sekolah memihak pada si A atau si B. Ya bisa kita panggil pihak ketiga, pengawas ataupun juga komite, agar semua ada kedua belah pihak mendapatkan keputusan yang adil dan merasa puas dan tidak salah satu ada yang dirugikan.
Dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Sebagai seorang pemimpin, sebelum menyelesaikan suatu masalah, biasanya yang pertama langkah saya kan tadi memanggil kedua belah pihak, kita berdialog, komunikasi. Setelah itu kita musyawarahkan secara bersama-sama, kita musyawarahkan bersama-sama, kita cari solusi yang terbaik. Terus keputusan yang diambil pun harus bisa dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak. Dan saya juga keputusan yang saya ambil pun harus saya pertanggungjawabkan juga, bahwa apa yang sudah saya putuskan, apa yang sudah ambil itu benar untuk mereka gitu. Jadi yang pertama yang pasti musyawarah dengan cara kekeluargaan, rapat, dan masih banyak lagi yang bisa kita selesaikan masalah itu ya, sehingga masalahnya tidak berlarut-larut itu banyak. Tapi yang pasti komunikasi dan musyawarah. Terima kasih Bu ya atas waktu yang telah diberikan untuk mewawancarai kita hari ini. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan pada pekerjaan saya apa yang Ibu sampaikan tadi Bu ya. Sama-sama Bu, mudah-mudahan apa yang sudah kita putuskan dan apa yang kita ambil itu bermanfaat untuk kita semua ya Bu ya. Selama semoga Ibu sukses, lancar ke depannya Bu ya, sukses. Terima kasih ya Bu. Semangat. Semangat, guru penggerak. Guru